Bunga melati harum mewangi, mekar merekah di pagi hari. Ketika minggu sudah tiba kembali, hati ceria semangat untuk berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi semuanya, Sobat YouTubers. Jumpa kembali dengan saya Gigih Fardanama pada channel Gigih Berbagi. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali untuk kita diskusikan, terutama bagi para mahasiswa atau bagi Anda-Anda yang ingin belajar tentang teknologi jaringan. Makhluk apakah simulator jaringan komputer itu? Bisa kita simpulkan bahwa simulator jaringan komputer adalah sebuah program yang diciptakan khusus untuk mensimulasikan suatu peralatan. Seolah-olah nantinya yang mencoba pada simulator tersebut terlihat seperti melakukan aktivitas real di dalam dunia nyata yang sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan pada aplikasi simulator jaringan. Ada beberapa modul yang digunakan untuk mempelajari bagaimana prinsip kerja C-switching. Selanjutnya mungkin ada juga bagaimana kita membangun sebuah jaringan wireless. Mulai dari skematik awal, kemudian menghubungkan ke dalam sebuah jaringan, lalu kita coba apakah jaringan tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Tujuan yang kedua adalah investasi. Investasi yang murah. Universitas Lampung sebagai sebuah kampus yang cukup mature, layanan teknologi informasinya, melakukan investasi yang sangat besar sekali. Saya ingat pada tahun 2012, kita melakukan migrasi topologi jaringan ke backbone skenario yang baru, itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Total hampir 20 miliar kalau tidak salah digelontorkan untuk membangun, merestrukturisasi infrastruktur secara keseluruhan. Menjamin kelangsungan proses bisnis Unila selama 20 tahun ke depan. 20 miliar, angka yang tentu saja tidak murah. Dibelikan switching, routing, ada wiring, fiber optik, data center, dan seterusnya. Tentu itu sangat memakan biaya sekali. Operate first before run. Sebelum kita mengimplementasikan sistem yang rencananya akan dibangun, dan itu baru, maka seharusnya kita tidak boleh langsung menjalankan konfigurasi atau desain sistem yang baru itu ke real production system. Aplikasi simulator jaringan juga bisa untuk mencari duit, saudara-saudara. Tapi syaratnya tentu rekan-rekan sudah belajar, kemudian rajin untuk menuliskan dokumentasi pada saat rekan-rekan sedang belajar. Pada posisi nomor 1 ada aplikasi simulator jaringan namanya GNS3. GNS. Nomor 1. Nah, aplikasi simulator jaringan ini sangat-sangat direkomendasikan bagi Anda yang tertarik belajar tentang jaringan komputer. Free, punya fitur yang sangat-sangat mumpuni sekali. Kita geser ke aplikasi berikutnya. Yang kedua adalah Packet Tracer. Brand Packet Tracer ini dikeluarkan oleh Cisco. Produknya sangat banyak sekali, mulai dari router, ada switching, ada firewall. Mengeluarkan aplikasi ini dengan tujuan untuk, awalnya dulu adalah untuk education, segmen education untuk pembelajaran. Khusus di Packet Tracer, mereka hanya menyediakan fitur-fitur di iOS-nya Cisco. Tidak semua iOS Cisco itu ada di Packet Tracer. Lalu yang ketiga ada namanya IP Sims. IP Simulator ini cukup populer tapi tidak terlalu banyak yang menggunakan. Yang terakhir adalah iNetwork ya. iNetwork ini juga sama, aplikasi simulator yang juga banyak digunakan. Tampilan yang rekan-rekan lihat pada halaman berikut ini namanya adalah Packet Tracer. Dikeluarkan oleh Cisco. Kita mulai dulu untuk perkenalan dari menu-menu atau fitur atau fasilitas atau modul apa saja yang ditawarkan oleh aplikasi Packet Tracer ini. Yang pertama kita bisa melihat di sini ada beberapa network device. Network device yang ditawarkan untuk bisa dipelajari dalam bentuk simulator. Lihat simbolnya, ini ada beberapa simbol router. Ada beberapa router yang ditawarkan untuk iOS versi 4.3, versi 4000, versi
19, versi 2000. Kita lihat selain router juga ada perangkat switching. Ya, kita lihat di sini ada switching. Switching yang ditawarkan juga cukup terbatas, sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi ini sudah mewakili. Ya, ada seri 2960, ada seri 2900, kemudian ada yang 3600. Perangkat switching pun juga bisa Anda pelajari menggunakan aplikasi simulator paket tracer ini. Lalu kita lihat ada juga hub. Ada hub di sini ada hanya tiga yang disediakan. Ada PT hub, ada PT repeater. Juga ada wireless. Cukup banyak disediakan paket tracer jika Anda tertarik untuk mempelajari produk-produk Cisco di wireless. Contohnya ada Meraki, ada zaman saya dulu ada namanya Linksys ya. Ini masih ada ya, masih ada seri Linksys. Kemudian ada AP, PTA, AP, PT, AC, dan seterusnya. Jadi Anda bisa mempelajari topologi jaringan, topologi wireless yang brandnya adalah Cisco. Selanjutnya kita lihat ada untuk security. Pada versi sebelumnya, versi lawas, versi lama tidak ada fitur untuk security. Nah, untuk yang versi terbaru ini sudah ada ditambahkan fitur untuk mempelajari tentang security. Lalu ada juga One Emulator. Ada cloud, kemudian ada DSL modem, dan ada kabel modem. Kalau misalnya Anda ingin mempelajari tentang layanan cloud, maka bisa menggunakan modul cloud ini. Lalu ada juga menu untuk kita lihat end device. End device ini seperti kita menggunakan gadget, ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan mobile phone. Paket tracer pun juga menyediakan beberapa jenis end device yang bisa kita gunakan dalam merancang sebuah jaringan komputer. Ada PC, laptop, server, bahkan ada server ya. Kita lihat di sini ada server. Server pun nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, cukup lengkap. Ada server DHCP, ada DNS, ada web server. Jadi kita bisa membuat simulasi seolah-olah kondisinya real. Ada sebuah server web, simulasikan, diakses dari klien, bisa dibuka halaman websitenya, dan itu bisa dilakukan. Ya, meskipun dengan fitur yang sangat-sangat sederhana sekali. Server ini hanya layanan yang simple dan sederhana, tapi di dunia nyata cukup complicated ya, agak berbeda. Kayaknya dia tidak bahas secara spesifik untuk server, tapi disediakan fasilitasnya. Lalu ada Meraki server, ini versi terbaru sudah ada Meraki server ya. Ini untuk controller yang digunakan untuk memanage akses wireless. Kalau dulu akses point itu standalone semua, tapi trennya sekarang sudah basisnya SDN ya, Software Defined Network. Jadi ada software yang didefinisikan untuk memanage atau mengelola sekumpulan jaringan wireless tadi. Kemudian ada juga printer, lalu ada IP phone. Ini berhubungan dengan VoIP ya, voice. Kalau misalnya Anda ingin merancang sebuah jaringan VoIP, voice over IP, maka bisa Anda simulasikan melalui modul ini. Lalu ada phone, ada TV, ada wireless, ada smart device, ada generic wireless, dan saya lihat di sini ada menu yang baru, ada sniffer. Bagaimana nanti Anda belajar untuk melakukan sniffing, melakukan simulasi seolah-olah Anda bertindak sebagai calon cracker yang melakukan aktivitas mungkin man in the middle attack. Ada MCU board, ada SBC board, ada thing. Ini biasanya digunakan untuk IoT. Memang tidak lengkap. Kita lihat hanya ada board, kemudian ada aktuator, dan ada sensor. Tapi cukup untuk mempelajari IoT. Dan ini baru diadopsi oleh paket tracer. Karena bidang ilmu IoT ini adalah salah satu bidang ilmu masa depan ya, yang implementasinya sangat luas sekali, dan sekarang pun di informatika ada kurikulum yang membahas tentang IoT. Saya pun sebagai pengampu mata kuliah tersebut. Ada beberapa materi yang sudah saya share di channel ini, silakan disimak dan dipelajari. Oke, kita lanjut. Lalu ada connection. Nah, ini logo petir ini adalah digunakan untuk melakukan koneksi dari satu device ke device yang lain. Jenisnya ada bermacam-macam, ada yang otomatis, lalu ada yang ini adalah kabel ya, ada copper stride, kemudian ini ada crossover, ada fiber yang kuning seperti ini logo untuk fiber.
lalu ada phone, dan seterusnya. Kalau simpelnya, tinggal gunakan yang automatic. Jadi automatic akan disesuaikan dengan perangkat yang akan dihubungkan. Misalnya, kalau menggunakan perangkat yang fast Ethernet, maka kabelnya bukan kabel optik. Jika gunakan kabel optik, maka dia akan arahkan secara otomatis ke kabel optik. Lalu ada menu berikutnya adalah yang lain-lain ya. Ada seri Cisco tambahan. Dan menariknya di sini ada juga fungsi untuk multi-user. Nah, untuk cara menggunakannya sangat sederhana sekali. Di sini ada halaman tengah ini. Ya, halaman tengah ini digunakan untuk melakukan simulasi. Lalu di bagian atas ini ada menu-menu untuk misalnya kita menyimpan pekerjaan kita, lalu melihat ada contoh-contoh case yang ditawarkan oleh si paket tracernya, lalu ada kita mau edit, ada preference, kemudian extension, dan seterusnya ya. Ada beberapa tambahan yang bisa kita pelajari. Nah, menggunakannya sangat mudah sekali. Kita lihat, tinggal kita drag and drop ke bagian tengah. Seperti ini contohnya, saya menggunakan router ISR4321 misalnya. Lalu saya gunakan juga switching di sini misalnya, switching seri 2960. Kemudian end device-nya saya gunakan misalnya ada 4 perangkat. Ya, 4 perangkat, 2 PC dan 2 laptop. Tinggal kita siapkan pada halaman tengah ini. Lalu kita hubungkan. Misalnya PC ini dihubungkan ke laptop. Tinggal kita klik saja. PC ini dihubungkan ke switching 2960 ini. PC 1 juga dihubungkan ke sini. PC ke laptop ke 1 juga sama. Kemudian laptop ketiga juga sama. Lalu dari switching nyambung ke router. Sesederhana itu gitu ya. Tapi ini hanya posisi wiringnya ya. Posisi wiringnya sederhana. Tapi di dalamnya pun juga kita bisa lihat nantinya cukup kompleks. Dan akan kita bahas pada video tutorial berikutnya, step by step, fitur-fitur apa saja yang akan kita gunakan, seperti mungkin nanti kita akan merancang jaringan sederhana, kita akan merancang bagaimana sebuah jaringan wireless itu berjalan, lalu kita coba akan simulasikan bagaimana kita membuat sebuah DHCP server, kita buat DNS server, kemudian kita buat web server di situ. Insya Allah akan ada pada video tutorial berikutnya. Insya Allah akan kita sambung dengan video-video berikutnya yang membahas tentang aplikasi simulator jaringan ini. Stay tune di channel saya. Yang belum subscribe, silakan klik subscribe supaya saya lebih semangat untuk mengelola channel ini dan lebih semangat untuk berbagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.